Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ar-Rahman SOR MPD, salah satu dosen tetap program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Fisiologi Olahraga. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kami juga mempelajari mata kuliah AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyaan, di mana setiap dosen mewajibkan mahasiswa untuk membaca ayat suci Al-Quran sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah Fisiologi Olahraga ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu keolahragaan pada semester 3 dengan kode mata kuliah E1 CX 322T ya, yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan dengan materi, dan masing-masing 2 pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Fisiologi Olahraga ini membahas tentang fungsi dan adaptasi sistem tubuh manusia terhadap aktivitas fisik dan latihan olahraga. Materi meliputi sistem energi, fisiologi otot, sistem saraf, sistem kardiovaskular, respirasi endokrin, termoregulasi, kelelahan, pemulihan, nutrisi olahraga, doping dalam olahraga, serta penerapan fisiologi olahraga dalam penyusunan program latihan untuk meningkatkan performa secara aman dan ilmiah. Adapun CPL program studi di sini meliputi ada CPL 1, CPL 3, CPL 6, dan CPL 11. Ya, CPMK yang diharapkan yaitu CPMK pertama, yaitu di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar fisiologi olahraga. Kemudian CPMK 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan respon fisiologis tubuh selama aktivitas fisik. Kemudian yang ke CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dampak penggunaan doping terhadap sistem fisiologi tubuh dan performa olahraga berdasarkan prinsip ilmiah dan etika olahraga. Kemudian ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan ketiga assessment. Nah, delivery ini Universitas Muhammadiyah Cirebon memiliki link grid system, yang dimana mahasiswa bisa mengunduh materi ataupun RPS yang tertuang di dalamnya, dan itu bisa diakses ke seluruh mahasiswa Universitas Cirebon, link grid system. Kemudian selain itu, delivery ini ada berupa presentasi interaktif, media pembelajaran berupa video, dan interaction. Interactionnya di sini ada komunikasi antar dosen dan mahasiswa yang berupa diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya asesmen. Di sini di akhir perkuliahan ya, ada penilaian berupa tugas individu ataupun dan juga tugas kelompok, dan juga penilaian terhadap sikap sesuai dengan RPS. Untuk penilaian akhirnya yaitu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lanjut model pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah Fisiologi Olahraga ini yaitu menggunakan project based learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif.
Selanjutnya, referensi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu ada buku referensi ya dari Lembaga Anti Doping Indonesia, yaitu Indonesia Anti Doping Organization. Kemudian ada dari WADA, World Anti Doping Agency, di mana yang merupakan lembaga anti doping dunia ya yang mengatur regulasi tentang doping olahraga. Dan juga artikel di jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Oke, mungkin baik berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi olahraga ini dengan materi pada pertemuan 13, yakni doping dalam olahraga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini materi kita sudah sampai ke materi pertemuan 13 ya, yaitu materi tentang doping dalam olahraga ya. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan absen ya. Oke. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada? Oh, ada yang nggak hadir? Satu orang. Siapa namanya? Rafli ya? Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait doping dalam olahraga. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kalau kita membahas terkait respon dan adaptasi tubuh terhadap latihan, ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana dampak fisiologis ya dari penggunaan doping ya. Sebelum terlalu jauh berbicara tentang doping, sudah ada yang tahu atau dengar apa itu doping? Ya, silakan. Doping itu secara akademis didefinisikan sebagai penggunaan zat atau obat dan metode terlarang yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan fokus, performa, dan kekuatan secara tidak wajar. Oke, itu pendapat Rossi ya? Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, jadi betul ya apa yang dikatakan Rossi bahwa doping itu adalah penggunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet. Nah, kita mendengar kata zat terlarang ataupun metode terlarang. Nah, kenapa kira-kira penggunaan doping itu dilarang? Ya, kenapa kira-kira penggunaan doping itu dilarang? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Pasti. Selain melanggar sportivitas dan sikap fair play dalam olahraga, doping juga berbahaya untuk kondisi tubuh atlet tersebut. Oke, baik. Ya, jadi doping dalam olahraga ya memang dilarang dan sudah ada undang-undang atau aturan yang mengatur kebijakan tersebut ya. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ya, tepatnya pasal 98, di Indonesia ada lembaga yang memang mengatur regulasi tentang penggunaan doping ya, yaitu namanya Indonesia Anti Doping Organization ya. Dalam menguji atlet ya, apakah dia menggunakan doping atau tidak, tentu butuh pengujian di laboratorium. Nah, yang diuji itu bisa melalui dua ya, bisa melalui urin dan bisa melalui darah atau blood. Oke? Ya.
Saya lanjut, kita lihat dulu apa pengertian doping. Nah, melihat dari sejarahnya ya, dulunya ya, dop itu bahasa suku Kaven ya. Kalau dilihat dari Afrika Selatan, dia artinya minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar tumbuhan yang biasa dipakai untuk stimulan pada acara adat ya. Jadi pada zaman dahulu kala doping itu memang digunakan pada acara adat ya, seperti minuman-minuman keras atau yang beralkohol. Nah, kalau di Inggris dia merupakan campuran opium dan narkotika untuk perangsang ya. Kata doping pertama kali dipakai di Inggris itu pada tahun 1869 untuk balapan kuda ya. Jadi dulu memang masih kurang kendaraan ya. Yang ada itu ketika orang mau melakukan perjalanan atau transportasi, yaitu transportasinya dari hewan ya. Kemudian doping di Belanda ya, ini berasal dari kata dop ya. Ini bahasa Belanda dari kata dop, yaitu saus kental. Nah, ini merupakan campuran tembakau dan biji datura stramonium yang digunakan penjahat untuk membuat halusinasi dan bingung ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa biasa lihat di film-film bagaimana penjahat membius korbannya ya. Jadi sebenarnya itu ada cairan ya atau zat-zat yang terkandung di dalamnya sehingga bisa membuat orang tersebut hilang kesadaran ya. Kemudian di sini doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Nah, ini selaras tadi apa yang disampaikan Rossi ya. Nah, ini selaras bahwa doping itu adalah penggunaan zat atau metode yang dilarang. Nah, pasti semua bertanya-tanya, yang mana sih yang dikatakan doping itu? Ketika memang ada zat yang terlarang, yang mana sih zatnya? Dan ketika memang ada metode terlarang, yang mana sih metodenya? Ya, pasti bertanya-tanya kan? Ya kan? Oke. Jadi yang mengatur zat terlarang itu ya ada namanya prohibited list ya, atau daftar zat terlarang ya. Daftar zat terlarang ini biasanya terupdate ya, biasa per 2 tahun ya. Kalau untuk tahun 2026 itu juga sudah keluar untuk prohibited listnya ya. Prohibited list itu adalah daftar zat terlarang ya, yang masuk di kategori doping ya. Jadi nanti bisa diakses ya, kalau teman-teman penasaran, mahasiswa penasaran dengan prohibited list di tahun 2026, bisa diakses melalui WADA ataupun IADO ya. Jadi WADA itu adalah Lembaga Anti Doping Dunia ya, kepanjangannya World Anti Doping Agency ya. Kalau lembaga anti doping di Indonesia namanya IADO ya. Apa kepanjangannya IADO? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Siapa namanya? Fahki. Indonesia Anti Doping Organization. Oke, betul. IADO itu kepanjangan dari Indonesia Anti Doping Organization. Nah, ketika ada penugasan ya untuk mengambil tes doping atau sampel doping ya untuk di Indonesia, yaitu kewenangan dari apa yang disampaikan Farid tadi, Lembaga Anti Doping Indonesia atau Indonesia Anti Doping Organization ya. Yang tahun 2022 lembaga itu berubah nama menjadi IADO, sebelumnya adalah LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia. Oke, sampai sini sudah ada bayangan tentang doping? Ya, apa itu doping dan kenapa dilarang?
Ya, sudah. Oke. Jadi tadi siapa Rossi sampaikan bahwa penggunaan doping itu dilakukan oleh seseorang atau atlet untuk meningkatkan stamina atau performanya. Nah, pertanyaannya, kalau memang bisa meningkatkan performa, kenapa doping itu dilarang? Ada yang bisa menjawab? Oke, Rossi. Karena ya selain melanggar sportivitas, melanggar aturan yang sudah diterbitkan oleh WADA, ya juga melanggar fair play gitu. Karena kan dari doping sendiri itu punya berbagai macam efek samping yang mana membahayakan kondisi fisik atlet tersebut. Oke, betul sekali. Jadi tugas lembaga anti doping di sini, ya, kenapa kemudian doping itu dilarang? Sebenarnya untuk keselamatan atlet itu sendiri. Karena kenapa? Penggunaan doping atau zat-zat yang berbahaya, ya, memang bisa meningkatkan performa. Namun dalam jangka panjang itu akan merusak organ-organ yang ada dalam tubuh atlet. Ya, selain itu resikonya juga akan berdampak pada jangka panjang atlet tersebut, ya, dan akan mendapat sanksi, ya, ketika terbukti menggunakan doping. Oke, lanjut lagi sampai di sini, paham ya doping ya? Oke. Nah, ini sejarah doping, ya. Kalau kita bercerita tentang sejarah, berarti kita bercerita tentang masa lampau. Nah, pada 500 sebelum Masehi, prajurit suku Indian, Incan, 5 hari berjalan sejauh 1750 km menggunakan daun koka. Nah, ini pasti sudah lama sekali ya. Nah, di sini menggunakan daun koka, ya, yang dianggap bisa meningkatkan performa, namun bisa berbahaya untuk kesehatan. Oke, kemudian suku Tarahuma menggunakan piot sejenis kaktus meningkatkan kemampuan lari sejauh 72 jam, ya. Kemudian suku Afrika Barat menggunakan Cola acuminata untuk berlari, ya. Jadi ini beberapa sejarah doping dari zaman dahulu dan berada di belahan negara. Nah, sejarah doping modern. Nah, kita lihat mulai dari tahun 1865 sampai pada tahun 2016, ya, ada beberapa kasus doping, ya. Jadi kasus doping itu dari dulu memang sudah banyak, ya. Dan tidak menutup kemungkinan sampai ke depannya itu masih ada saja yang menggunakan doping, ya. Pertanyaan lagi, ya, ketika sudah diadakan sosialisasi, ketika sudah diadakan edukasi kepada atlet, kenapa sih masih ada aja atlet yang nekat untuk menggunakan doping? Kira-kira alasannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Ya, silahkan. Karena selain karena diri atlet tersebut tidak merasa pede, juga karena dia sangat ingin menggebu-gebu, pengen juara. Oke, ya. Salah satunya sudah disebutkan, ya, yaitu ambisi menjadi juara, ya. Banyak atlet yang ingin menjadi juara dengan proses yang praktis, ya, proses yang instan. Makanya dia terpengaruh untuk menggunakan doping. Oke, ini bisa dilihat dari tahun 1865 sampai 2016, ya, sejarah doping modern, mulai dari perenang dalam lomba saluran air,
pembalap sepeda yang meninggal menggunakan timetil, paradoping untuk menurunkan prestasi lawan, pembalap sepeda meninggal terlalu banyak amfetamin. Ya, jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Ya, jadi hadirnya lembaga anti doping itu sebenarnya demi keselamatan atlet itu sendiri. Bagaimana berprestasi, namun juga bisa tetap menjaga sportivitas, yaitu tidak menggunakan doping. Nah, ini agak dekat ini kasus doping, dan kebetulan Bapak juga bertugas di salah satu event nasional ini, ya, yaitu pada tahun 2011 ada Arif Rahman, yaitu atlet Kempo. Dia menggunakan anabolik steroid metadinone pada event SEA Games, ya, dia mendapatkan emas. Kemudian tahun 2013 ada Indra Gunawan dan Guntur, yaitu merupakan atlet renang. Nah, pada event DI Match 2013 dia menggunakan methylex aniamin, ya. Dan kemudian 5 atlet PON Papua 2021 ada 4 atlet binaraga dan 1 atlet angkat besi, ya. Ini kasus, termasuk kasus doping yang ditemukan positif, ya. Nah, kalau tadi bukan hanya zat tapi juga metode. Ya, kalau zatnya bisa dilihat di samping kiri, metodenya bisa dilihat di samping kanan. Ya, jadi doping itu jangan mengacu pada apa yang dikonsumsi, ya. Bukan hanya apa yang dikonsumsi, tapi juga ada metode. Metode itu seperti perilaku kecurangan. Ya, ingin memenangkan sesuatu tanpa tanpa mengedepankan sportivitas, ya. Nah, oke, pasti kalian penasaran bagaimana sih proses pengambilan sampel ketika berhadapan dengan atlet. Ya, sebenarnya ini privatif, ya. Kalau dalam penugasan itu tidak boleh mengambil gambar dan video, ya. Ini hanya ditampilkan untuk edukasi dan sosialisasi, ya. Beginilah tugas Bapak ketika ditugaskan oleh Indonesia Anti-Doping Organization dalam mengambil sampel. Yang diambil tadi ada 2 apa? Ada apa? Darah, urin. Betul. Nah, yang diisi itu kayak kertas itu namanya doping control form, ya. Yang tempatnya disebut doping control station. Ya, jadi semua ada namanya. Yang bertugas namanya doping control officer, ya. Di bawah doping control officer ada namanya chevron. Di atas doping control officer ada namanya doping control manager. So you are the player number 777. So you are the last player we examined for the World Cup. Look at this line. That's like no such. Strong boa. Dentro de acordo com os jovens das competições. Acho que de acordo com a FIFA, acho que estou fazendo direitinho. Thank you, sir. Thank you, my friend. Okay, thank you so much. Thank you. Eu construí esse método para renovando esse mundo para todo mundo. Só tem métodos antes que tá dormindo. Ya, jadi itulah tadi proses pengambilan sampelnya, ya. Jadi yang melalui urin dan darah, ya. Nah, ini efek sampingnya, ya. Yang sehingga kenapa kemudian harus ada lembaga anti doping yang mengawasi atlet, ya, supaya tidak seenaknya mengkonsumsi sesuatu. Ya, bisa dilihat ada efek sampingnya, kemudian alasan penggunaan. Nah, ada 2 yang paling penting, ada alasan etis dan ada alasan medis. Alasan etis di sini, penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga.
Jadi yang olahraga yang paling utama nilainya itu adalah bukan juara, ya, bukan bagaimana menjadi pemenang, tapi bagaimana menjaga sportivitas, ya. Itu yang paling utama di dalam dunia olahraga, ya. Jadi buat apa juara ketika dia menggunakan doping? Nggak ada artinya, nggak ada nilainya, ya. Dan lebih baik mengikuti aturan, tidak menggunakan doping demi menjaga sportivitas dan fair play. Nah, itu yang penting di dalam dunia olahraga. Nah, sehingga sampai sini kalian sudah paham bagaimana penting memahami doping di dalam dunia olahraga, ya. Oke, alasan medisnya ya tentu berbahaya. Tadi sudah disampaikan, membahayakan keselamatan pemakainya. Atlet akan mengalami kebiasaan dan addiction, ketagihan, serta drug abuse, ketergantungan obat. Kata-kata bagaimana doping itu dalam olahraga. Nah, ada kata-kata dari Baron Pierre de Coubertin, ya. Olahraga bukan semata-mata sebagai ajang persaingan, menunjukkan kekuatan, mengalahkan orang lain, dan memperoleh kemenangan semata. Namun lebih kompleks lagi, yaitu olahraga sebagai media untuk menciptakan manusia yang bersikap dan berperilaku manusiawi, menghormati dan menghargai sesama, dan membentuk sikap dan perilaku yang mulia, menghindari keserakahan, dan membentuk manusia yang kuat yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya dan lingkungan sekitar. Oke, ya. Nah, sampai di akhir perkuliahan ini, ya, sebelum saya akhiri, ya, dengan materi yang sudah saya sampaikan, ya, itu kan tadi ada kasus doping sampai tahun 2021. Nah, ada tugas buat kalian. Tugas individunya yaitu menyebutkan jenis pelanggaran apa aja dan termasuk doping, ya. Minggu depan saya akan tagih secara lisan, dan kemudian tugas kelompoknya mencari pelanggaran doping 5 tahun terakhir, ya. Jadi ini saya bagi 5 kelompok, ya. Jadi sekarang 2026, jadi ada satu kelompok dapat tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Nah, masing-masing kelompok, ya, dalam 1 tahun itu harus mencari kasus doping, ya. Bagaimana cara mencarinya? Harus jelas namanya siapa, cabang olahraganya apa, kemudian kontingen dari mana, dan ketika melanggar ataupun terbukti menggunakan doping, dia terbuktinya di event apa, ya. Apakah itu event nasional atau event internasional, ya. Event nasional itu seperti PON, ya, seperti apalagi event nasional, Pomnas, kemudian internasional, ya, contohnya Asian Games, Asian Para Games, ya. Nah, itu menjadi masing-masing tugas kelompok, ya. Jadi sudah saya kasih jatah 1 tahun 1 kelompok. Nah, dalam 1 tahun itu harus dicari sebanyak-banyaknya kasus doping, ya. Jadi poinnya sudah saya sampaikan, harus jelas namanya siapa, cabang olahraganya apa, kontingen dari mana, kemudian eventnya event apa. Misalnya dia terbukti doping di PON Sumut Aceh misalnya. Nah, tuliskan dia melanggar doping pada event tersebut, bukan olahraga nasional Sumut Aceh. Oke, paham? Oke. Jadi untuk hari ini, ya, sudah saya sampaikan, kalian juga sudah ada gambaran tentunya tentang doping dalam olahraga, dan jangan lupa tugasnya harus dikerjakan dan diselesaikan. Minggu depan saya tagih, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan 14 pada minggu depan. Oke? Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.